Anda masih bersama kami di Investor Market Today. Pemirsa, menjelang akhir kuartal pertama 2024, tercatat mayoritas saham baru IPO tahun ini cenderung melemah. Pengamat pasar modal mengatakan melemahnya saham baru IPO ini mengindikasikan minimnya minat pasar. Selain itu, faktor yang menjadi penekan pergerakan saham baru ini adalah minimnya aksi korporasi yang dilakukan para emiten. Misalnya seperti wacana pembagian dividen yang biasanya mampu menjaring minat investor untuk membeli saham. Selain aksi korporasi yang minim, faktor fundamental para emiten yang kurang optimal juga menjadi penghambat pergerakan saham emiten. Di tengah penurunan harga saham IPO, Bursa Efek Indonesia tetap mengklaim harga saham dipengaruhi oleh permintaan dan persediaan, di mana bursa hanya menjamin perusahaan yang maju IPO memiliki prospek bisnis ke depan. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman mengatakan, mengenai perusahaan IPO, bursa tidak hanya mengutamakan historis kinerja keuangan, tetapi prospek bisnis yang berkelanjutan. Dalam konteks serupa, bursa pernah menuturkan bahwa kemampuan secara historikal perusahaan memang penting untuk dicermati, namun prospek ke depan juga harus diperhatikan. Ya pemirsa, tentu pasar modal memang memegang peran penting sebagai alternatif untuk pelaku usaha menggalang dana, terutama mendorong kinerja dan pemulihan usaha termasuk juga ekspansi. Dan untuk membahas mengenai penggalangan dana terutama potensinya melalui initial public offering, kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Utama KGI Sekuritas Indonesia, Bapak Antoni Kristanto. Selamat siang Pak Antoni, apa kabar Pak Antoni hari ini? Selamat siang Bu Puja, baik. Baik, terima kasih ya Pak Antoni sudah hadir bersama kami di Investor Market Today. Ya Pak Antoni, kita tahu ya bahwa IPO ini menjadi salah satu alternatif pendanaan yang menarik untuk perusahaan. Sejauh ini Pak Antoni melihat bagaimana animo perusahaan untuk melakukan IPO di tahun 2024? Menurut saya sih masih banyak perusahaan-perusahaan yang masih berniat untuk mencari pendanaan melalui IPO ya di tahun ini. Kebetulan kami sendiri sudah menghandle beberapa perusahaan juga yang sekarang lagi proses IPO-nya gitu. Tetapi memang kalau kita lihat secara market saat ini memang cukup fluktuatif ya, karena memang Fed ini sendiri masih cenderung apakah akan stagnannya masih berapa lama ataukah akan sudah mulai start untuk turun begitu kan. Ya. Oke. Nah tadi Pak Antoni menyebut bahwa sekarang marketnya fluktuatif ya Pak ya, tapi di tengah market yang fluktuatif ini kira-kira kenapa banyak perusahaan yang masih optimis untuk IPO? Saya rasa mereka melihat bahwa beberapa banyak perusahaan IPO yang tahun-tahun sebelumnya itu cukup berhasil untuk bisa memperoleh dana dari masyarakat ya. Gitu. Itu mungkin yang menjadi pendorong daripada mereka untuk mau melakukan IPO gitu. Oke, Pak Antoni, kalau kita kilas balik mungkin ya sedikit dari ini kan sudah masuk Maret 2024, memang di awal tahun banyak perusahaan yang IPO. Kalau kita lihat ke belakang, apakah ada tren mungkin ada satu sektor tertentu yang lebih banyak IPO di tahun ini? Di tahun ini sih belum ada sih tren seperti apa sektor apa gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat dari segi industri pasti teknologi masih menjadi menggantungkan harapannya juga ke IPO gitu, karena memang pendanaan dari yang lainnya mungkin juga agak susah saat ini untuk teknologi ya. Perusahaan pertambangan juga saya rasa juga masih punya prospek, jadi mungkin ada banyak perusahaan yang belum sempat IPO ya mungkin mau mencoba juga memanfaatkan momen ini begitu ya. Nah kembali lagi Pak Antoni tadi, kalau kita lihat sebenarnya kenapa ya para perusahaan ini dibandingkan banyaknya alternatif pendanaan yang ada, kenapa para perusahaan justru lebih memilih untuk IPO? Oke, sebenarnya pendanaan IPO ini menarik nih. Banyak pendanaan bisa melalui perbankan, ya kan, bisa melalui peer-to-peer, gitu, bisa juga melalui security crowdfunding, gitu ya. Nah, kalau untuk IPO banyak faedah yang lain. Artinya gini, kalau semua dia udah mendapatkan dana, tapi perusahaan juga mendapatkan branding. At least ada orang yang tahu, at least 12 juta investor yang ada di pasar modal itu tahu mengenai perusahaan ini. Kalau nggak kita nggak tahu kan gitu. Kecuali dia udah ngetop ya. Nah itu jadi salah satu daya tarik. Kemudian bagi owner itu daya tariknya ya tentu IPO itu menjadi likuiditas tambahan. Betul. Kalau dulu dia punya perusahaan ya apapun duit yang sudah dia invest dia nggak bisa
keluar kan. Oke. Kalau dengan IPO itu kan menjadi alternatif likuiditas. Ya. Kalau dia butuh dana dia bisa jual gitu. Ya, itu. Oke, berarti memang untuk IPO ini ada banyak daya tariknya ya. Selain tadi memberikan awareness juga untuk para investor, juga memberikan tambahan likuiditas. Benar. Tapi Pak Antoni, kalau kita berusaha menakar, sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk suatu perusahaan melakukan IPO? Timing yang menjadi penentu, satu timing makronya dulu. Makronya lagi pengetatan likuiditas atau lagi likuiditas lagi bagus-bagusnya gitu kan, atau ya istilahnya suku bunga rendah gitu, pasti menjadi lebih menarik pasar modal. Kemudian timing industri, karena mau dipaksa pun juga nggak bisa. Misalnya tekstil saat ini ya pasti udah nggak mungkin bisa laku. Siapa yang mau beli lagi saham tekstil? Mereka juga ada pikir gimana bersaing dengan China dan segala macam kan. Itu satu. Yang ketiga, timing dari perusahaan itu sendiri. Ya kan, kapan dia siap untuk bisa melakukan IPO? Karena nggak gampang. Gitu kan. Bukan berarti susah juga. Betul. Gitu. Kalau tadi salah satu indikatornya tadi ya, kapan perusahaan siap melakukan IPO atau tidak. Nah mungkin siap ini kan subjektif ya Pak ya. Mungkin Pak Antoni boleh beberkan sedikit apa ya indikator yang bisa kita jadikan acuan kapan sebenarnya perusahaan ini sudah siap untuk IPO. Kapan sudah siap untuk IPO? Pertama kali saya mungkin mau ini dulu. Persiapan mental dulu yang penting. Mental dari pemegang saham dan mental juga manajemennya. Karena kalau pemegang saham itu mentalnya dia merasa bahwa saya nggak mau share dengan orang lain. Berarti dia nggak mau IPO. Mau kapanpun juga kita dorong juga pasti dia nggak mau. Ya kan? Atau dia berasa bahwa untuk apa saya IPO ya? Saya nggak merasa manfaatnya begitu kan. Jadi persiapan mental dari pemegang saham itu penting sekali. Nah, manajemennya juga, karena manajemennya yang memberi input ke shareholdernya bilang, wah jangan ada IPO, ngapain Pak, gini-gini, ya nggak jalan. Jadi memang harus persiapan mental dari kedua belah pihak ini ya, gitu ya. Kemudian ya persiapan lainnya, persiapan keuangan pasti, financial structure kita harus dibenahin. Kemudian proses bisnisnya, yang dulu dari perusahaan A, duit ada sisa, ditarik ke perusahaan B, gitu kan. Kemudian baru jalan sebentar, ditarik lagi ke perusahaan C. Ya, kalau dia masih enjoy melakukan hal ini, ya nggak mungkin bisa IPO. Karena kita harus bersihin dulu, rapikan dulu. Perusahaan mana yang mau di-IPO-kan. Kalau sudah sudah IPO, nggak bisa A misalnya ke B, perusahaannya sejenis atau perusahaannya berbeda jenis, lebih repot lagi. Jadi persiapan financial, proses bisnis, itu juga perlu banget. Berarti bisa dilihat dari dua sisi ya Pak ya, persiapan mental dari manajemen perusahaan itu sendiri dan juga persiapan financial structure, bisnisnya juga. Kepemilikannya mau bentuknya seperti apa, proses bisnisnya bagaimana gitu ya. Ketiga, proses persiapan dari segi hukumnya, aspek hukum. Karena perizinan, ya kan. Kalau dulu mungkin dia bikin pabrik, ya nggak perlu SLF, surat layak fungsi, pokoknya yang penting berdiri, ya kan, izin dari orang setempat aja dia bisa jalan gitu. Kalau sudah mau IPO nggak mungkin bisa. Kita harus memenuhi aspek hukumnya. Berarti ada beberapa aspek yaitu ya, persiapan mental, persiapan infrastruktur finance, dan juga persiapan dari hukum atau legalnya itu sendiri. Kalau misalkan dikatakan sudah siap ini ya, suatu perusahaan melakukan IPO, apakah secara administratif apakah ada yang perlu disiapkan mungkin Pak? 3 hal utama yang perlu disiapkan oleh perusahaan untuk IPO. Yang tadi saya bilang kan, mental, kemudian financial restructuring-nya, kemudian juga masalah aspek hukumnya, itu harus dipersiapkan dengan matang gitu loh. Karena ya tentu nggak mungkin juga sendiri. Biasanya mereka perlu menunjuk konsultan hukum, KAP, untuk membantu juga mereka melakukan persiapan-persiapan penjelang IPO itu. Gitu. Baik. Pak Antoni, nanti kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana nanti perspektif dari investor juga untuk para perusahaan-perusahaan yang baru IPO, namun usai jeda. Pemirsa Investor Market Today akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Investor Market Today. Kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Bapak Antoni Kristanto, Direktur Utama KGI Sekuritas Indonesia. Ya, Pak Antoni, berbicara lagi tentang secara sektoral ya Pak ya. Tadi kan Bapak menyebut bahwa ada beberapa faktor yang
menentukan kapan waktu yang tepat. Seperti tadi ada faktor makro dan juga dari industrinya sendiri. Nah, kalau kita lihat sekarang faktor makro yang ada sekarang dan juga daya tarik masing-masing industri yang ada sekarang ini, kira-kira perusahaan di sektor apa saja yang menarik untuk IPO tahun ini? Kalau saya lihat, kita permisalkan misalnya Fed itu akan cenderung tetap stagnan, tidak menurunkan bunga dalam waktu cepat, gitu. Berarti masih teknologi dan saham-saham EBT yang masih tren banget, gitu kan, mungkin yang akan lebih menarik dan juga pasti otomatis sektor tambang. Tetapi kalau bunga sudah mulai cenderung melemah, gitu, bunga akan mulai mengalami penurunan. Nah, kita harus melihat sudah sektor properti. Biasanya kan begitu. Begitu bunga udah mau rendah gitu, berarti properti yang akan meningkat, gitu kan. Gitu, dan consumer product ya. Nah tapi tadi menyebut tadi Pak, ini kan kita di era suku bunga tinggi. Nah kira-kira apa nih yang harus dilakukan pelaku pasar untuk menarik perusahaan agar kalau penggalangan dana ini lewat IPO aja, bukan lewat instrumen lain? Apa yang harus kita lakukan supaya pelaku pasar ini menarik perusahaan untuk menggalang dana itu lewat IPO Pak, bukan lewat obligasi ataupun instrumen lain? Mungkin ya bagi pelaku usaha, mereka harus melihat bahwa pendanaan melalui IPO itu salah satu juga yang tadi untuk brand awareness juga ya. Kalau mereka bisa mendapatkan pinjaman dari misalnya dari pinjaman, pembiayaan dari pinjaman bank dan segala macam, ya mungkin nggak masalah. Tapi saya rasa untuk IPO itu adalah membuat perusahaannya itu menjadi lebih transparan, ya kan, orang juga lebih percaya kepada perusahaan tersebut gitu. Nah katakanlah sebuah perusahaan ini sudah IPO Pak, sebenarnya apakah ada indikator tertentu untuk kita mengukur kesuksesan sebuah IPO sendiri? Nah menarik nih, ini ekspektasi ya. Kalau perusahaan yang sudah IPO, tentu berharap satu, likuiditasnya akan meningkat, gitu ya, sahamnya itu menjadi sangat aktif diperdagangkan. Kedua, harganya juga tetap meningkat terus sesuai dengan performance perusahaan, ya kan, harapan dari investor dan juga harapan dari yang penerbit, ya itu harapan semua pihak gitu. Nah tapi kembali lagi kepada kenyataannya bahwa banyak perusahaan yang bagus tapi sahamnya tidak liquid, ya, atau sahamnya juga tidak ikut naik gitu. Tapi ada perusahaan yang sudah menurut kita kemahalan tapi dia tetap naik, gitu kan. Nah itulah mekanisme pasar gitu loh, antara supply dan demand gitu. Nah berarti tadi dari mengukur sukses IPO ini, selain hal tersebut apakah ada yang bisa kita lihat lagi Pak? Mungkin dalam jangka pendek kali ya, dalam 3 bulan pertama ini kita cara mengukur kesuksesan sebuah IPO bagaimana? Dalam jangka pendek? Kalau saya lihat kesuksesan IPO ya pasti dari harga IPO tidak jatuh setelah IPO ya. Itu paling pendek ya, kesuksesan dari suatu IPO itu. Dan investor masih memperdagangkan ya likuiditas lagi balik ya. Itu pasti kesuksesan itu. Nah, tapi untuk mencapai itu bukan pekerjaan mudah karena itu banyak pihak yang harus kita andalkan. Gitu. Nah kembali lagi Pak kepada IPO ini kan biasanya kalau perusahaan baru IPO ini banyak yang menjadi IPO hunter. Kalau Pak Antoni melihatnya bagaimana? IPO hunter ya, menarik. Investornya ada yang banyak macam nih. Ada investor yang sifatnya adalah investor jangka panjang seperti Pak Lockenhorn gitu kan, our Warren Buffett Indonesia gitu kan. Ada juga investor yang trader sifatnya. Dia beli hari ini hanya mengharapkan keuntungan jangka pendek, kemudian dia akan lepas begitu dia mendapatkan keuntungan ataupun dia kalau rugi dia akan lepas juga. Nah ada juga yang sebut dari tadi IPO hunter gitu. Nah menarik ini, IPO hunter selalu berharap bahwa dia masuk ke IPO kemudian harga IPO-nya akan naik gitu. Nah itu yang sometimes bisa plus minus gitu. Sometimes dengan adanya mereka kelihatannya bahwa IPO itu sukses sekali. Tetapi mereka ketergantungan kepada eksistensi mereka di dalam saham tersebut itu sangat berpengaruh kepada harganya saham itu tersendiri. Itu yang menjadi menurut saya dualisme ya gitu jadinya. Berarti ada plus minusnya apa ya untuk IPO hunter. Nah lantas sebenarnya
hal-hal penting apa yang harus dipersiapkan oleh perusahaan sehingga IPO-nya dapat berjalan sukses dan performanya ini baik di secondary market? Nah, saya selalu kepada owner daripada perusahaan IPO. Setelah IPO itu adalah baru gerbang awal. Jangan dianggap bahwa itu adalah tahap akhir untuk dia mendapatkan dana. Jangan setelah mendapatkan dana, habis itu investornya dilecehin. Nah, bagaimana keterusannya itu? Satu, banyak komunikasi. Ya, kalau orang bilang harus narsis gitu. Jadi perusahaan kalau sudah TBK jangan lagi dia low profile gitu. Dia harus narsis. Dia harus banyak memberikan istilahnya memberikan gambaran lengkap mengenai perusahaannya kepada investor. Dia dapat project, dia lapor, dia kasih tahu. Dia dapat profit yang lebih banyak, dia kasih tahu gitu. Nah, itu perlu ya, komunikasi yang baik kepada masyarakat. Ya kan, melalui channel-channel yang multi channel, ya kan, bisa juga melalui media, melalui sosial media juga, itu juga perlu. Gitu. Dan kedua adalah business plan-nya yang harus bagus. Artinya bahwa dia juga harus merencanakan setelah IPO ini mau ngapain sih? Ini yang saya selalu tanya kepada ownernya. Ini setelah IPO, what are you going to do with the company? Gitu. Nah, itu yang penting. Berarti tadi banyak komunikasi, apapun progres yang ada di perusahaan dikomunikasikan ya Pak ya, kemudian juga harus jelas nih bisnis plan-nya setelah IPO apa. Nah lantas apa saja nih Pak jasa yang bisa di-provide oleh PT KGI Sekuritas Indonesia untuk klien yang tertarik untuk IPO? Kita jasa biasanya kita pada saat assessment awal, kita memberikan assessment dulu apakah perusahaan ini layak IPO, ya kan? Kira-kira range harganya berapa? Tentu dengan berkaca kepada performance daripada perusahaan-perusahaan yang sudah ada dan atau sejenis atau satu industri ya. Gitu. Nah, kemudian kita akan juga bantu dalam proses pendampingan pada saat untuk melakukan registrasi ke OJK dan juga ke bursa. Jadi termasuk juga persiapan prospektus, kemudian koordinasi dengan para profesi penunjang pasar modal lainnya gitu. Kalau di KGI Sekuritas sendiri, klien untuk IPO di tahun 2024 sudah mayoritas sektor apa Pak? Kita ada satu sektor basic material, jadi dia memang memproduksi salah satunya itu refraktori ya, jadi barang-barang tahan api untuk ini. Kemudian ada perusahaan teknologi juga yang lagi proses juga. Kemudian ada perusahaan kimia gitu. Oke, baik. Berarti tadi memang kalau untuk IPO ini, IPO adalah gerbang awal ya Pak ya, baik untuk perusahaan memang harus, ini adalah gerbang awal dan kemudian harus selalu dikomunikasikan, kemudian bisnis plan-nya juga harus jelas, dan juga di sisi lain juga untuk IPO hunter, juga tadi harus lihat dulu ya objektifnya itu trader atau investor jangka panjang. Terima kasih untuk insight dan waktunya Pak Antoni Kristanto, Direktur Utama KGI Sekuritas Indonesia, untuk waktunya bersama kami di Investor Market Today. Selamat kembali beraktivitas.